Aku berusaha untuk memutus ya karma buruk lah. Maksudnya aku tidak mau anakku tuh nanti mengunduh dari perbuatanku. Sekarang Mbak kemudian tiba-tiba ditinggalkan oleh suami begitu saja, dan Mbak kemudian sempat untuk membatalkan kehamilannya jika memang suaminya tidak datang gitu. Boleh diceritakan awalnya kemudian accept, menerima, dan akhirnya benar-benar mencintai, mengasihi anaknya yang sekarang. Dan apa sih yang bisa Mbak, kalau mungkin malam hari sedang menimang anaknya lagi mengasihi, itu kan kontak batinnya sangat kuat ya antara ibu yang sedang mengasihi ya, mengasihi itu maksudnya memberi ASI, dan anak bayi itu sesungguhnya juga paham komunikasi walaupun mereka sepertinya nggak tahu bahasa kita ya, tapi bahasa hatinya itu nyampai gitu. Apa yang ingin disampaikan ke dia? Aku tuh mengalami hal yang sama dengan yang ibu aku alami ya. Nah mungkin kalau ibu aku ya mungkin sedikit agak kehilangan sosok ayah. Kita sama-sama fatherless gitu kan, tapi ininya beda. Kalau yang aku alami kan memang bener-bener ditinggalin gitu kan. Masih hidup gitu, bapaknya masih hidup tapi bener-bener ditinggalin. Nah itu sih sebenarnya yang bikin aku ketakutan. Itu sih itu yang membuat aku tuh kayak apa ya, masa sih aku mau ngelahirin anak yang anak ini tuh nggak punya salah apa-apa, tapi nanti kayak apa ya, kayak masa aku udah ngekasih dia beban gitu loh. Kayak gitu, itu yang bikin aku waktu itu sempet yang lanjut nggak ya gitu, lanjut nggak ya gitu. Takutnya tuh aku yang nanti kalau hidupnya kayak aku kasihan gitu. Maksudnya aku pengen ya udah susahnya tuh udah stop di aku aja gitu. Di usia kandungan berapa bulan, Mbak? Dua. Karena waktu itu usia kandungan 1 bulan tuh komunikasiku masih baik-baik aja gitu kan. Komunikasiku sama pasangannya masih baik-baik aja. Terus yang di bulan kedua kok makin gini gitu kan. Akhirnya gitu kepikiran, kasihan anak ini kan ketika kita melahirkan ke dunia ya harus diberikan yang terbaik. Tapi kok udah dari awal diberikan yang buruk gitu kan, maksudnya dengan ya harus ditinggalin lagi sih gitu kan. Ibu gimana? Ibu ya sudah diterima saja gitu. Ya pertama ke teman-teman dulu sih, belum bilang ke orang tua kan. Terus teman-teman bilang udah besarin. Kalau kamu nggak sanggup, nanti aku yang akan ngebiayain. Aku tuh teman-temanku ya. Aku yang akan ngebiayain anak ini gitu. Terus ya udah, aku dari situ mikir orang lain aja bisa bertanggung jawab atas anakku, kenapa aku sendiri enggak sih? Perjalanan 9 bulan tuh nggak mudah ya. Kadang kan ada perasaan-perasaan itu keluar lagi kan. Makin lama makin dia nendang, ada rasa-rasa takut juga gitu. Iya. Bahkan terakhir kali waktu anakku didiagnosa punya sakit jantung, itu aku mencoba menghubungi ya mantan partner, itu juga sampai nggak direspon sama sekali, sampai yang
Masalah jantung ketika di kandungan atau sudah dilahirkan? Sudah dilahirkan. Jadi tapi itu apno itu ya? Jatuhnya ini pembentukan waktu dalam janin tuh dia nggak membentuk sempurna gitu. Nah itu tuh yang ketika tak hubungin aja nggak, ini akhirnya ya sudah, makanya teman-teman juga udah jangan pernah dihubungi sama sekali. Indah kan tampaknya wanita mandiri ya, wanita karir dulu ya, pernah bekerja di Bali sebagai manajemen level, kemudian sekarang juga writer, freelance writer ya di sebuah production house dan banyak hal lah. Artinya wanita yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri gitu. Ada nggak dengan kasus ibu yang ditinggalkan oleh ayah gitu, kemudian sekarang suami juga meninggalkan gitu, untuk kemudian menikah lagi, atau enggak, saya akan besarkan anak ini dengan cara saya, dengan daya saya gitu, dan saya tidak akan tergantung dengan laki-laki, atau demi sosok seorang ayah gitu, kemudian Mbak harus kemudian istilahnya takluk gitu ya untuk kemudian menikah lagi suatu saat. Belum kepikiran menikah lagi saat ini lebih ke gimana caranya ngebesarin anak ini dengan semestinya. Maksudnya setelah aku pelajari, aku telaah lagi, oh ya sosok ayah ini nggak cuman selalu dari ayah biologis sih, jadi bisa dari adik, saudara. Maksudnya ya, ada yang bisa menggantikan posisi itu ya sebagai figur atau sosok yang mengayomi dan lain-lain, tidak hanya ayah biologisnya. Itu sih. Pertanyaan yang terakhir tadi Mbak, komunikasi atau kata-kata apa yang Mbak ingin sampaikan kepada babynya sekarang? Jujur ya, kalau kayak komunikasi dengan bayi gitu, aku belum sempat terfikirkan. Sama sekali belum sempat terpikirkan karena aku tuh lagi saya udah stressful nih Bu, jadi kayak belum tahu nih ketika sama baby pun juga sebenarnya kalau aku ngelihat dia tuh cuman pengennya tuh nangis, tapi kayak aduh jangan nangis deh, nanti vibe-ku juga terkoneksi ke dia. Kenapa gitu kan menangis, Mbak? Ya sedih aja ngelihat kok dia harus ngalami kayak gini gitu loh. Mengalami sesuatu yang dia hanya dapat getah gitu ya, padahal nggak bersalah gitu, tapi dia mendapatkan getah. Aku selalu kebayang-bayang sama apa yang aku alamin sih. Maksudnya kayak ketika lihat dia tuh kayak aku takut kalau apa yang aku alamin tuh dialami dia. Gitu sih. Jadi cuman kalau lihat dia tuh cuman sedih aja. Ya maksudnya masih banyak ketakutan gitu. Makanya aku nggak ngasuh sendiri ya, karena nanti jadinya aku nangis terus gitu kan. Ada baby blues ya. Kayak gitu. Terus mau ambil terapi. Ya, terapi untuk aku sendiri, untuk aku tuh mau kayak harus mengklirkan diriku gitu loh, untuk biar nanti nih aku memutus kayak rantai
rantai karmaku. Kayak apa ya tadi istilah kalau bisa saya bilang kutukan atau apa Iya itu yang kurang baik ya, karma kurang yang baik kurang baik. ya, biar aku tuh bisa ngasuh anakku tuh lebih baik gitu loh. Gitu sih Bu. Itu sih karena ya apalagi anaknya perempuan iya, ya. kalau Anak kita perempuan nggak, kalau aku rentan. sendiri ya nggak clear dengan diriku, aku akan susah untuk iya kan, gimana Move orang on, aku ya. untuk diri sendiri aja aku belum clear gimana aku ngedidik anak gitu kan. Gimana aku ngebesarin anak, orang aku ngehandle diriku aja sendiri kayak ibarat belum bisa gitu. Handle tuh dalam arti kata emosional ya, maksudnya ya aku tuh ternyata masih banyak trauma-trauma yang hinggap, yang hadir tiba-tiba tanpa dalam disadari pikiran. itu tuh jadi ingin terapi terapi alam bawah sadar itu alam tadi, bawah sadar bahwa itu. semuanya harus diselesaikan dari sana. Diselesaikan dari situ supaya ya aku ke depannya bisa, ya aku gagal jadi anak tapi aku nggak mau gagal jadi ibu gitu. Mendengar cerita Mbak Indah tadi justru sukses ya untuk bisa membuat orang tuanya bangga gitu sebagai perempuan mandiri, perempuan yang tidak hanya menengadahkan tangannya pada ya kan laki-laki gitu, tapi memang terpeleset sedikit karena tidak punya gambaran sosok ilustrasi seorang ayah yang hebat yang seharusnya ada itu seperti apa, sehingga kemudian salah memilih tadi ya pasangan suami gitu. Boleh nggak pesan kepada seluruh anak-anak ya ada di sana, bahkan mungkin yang masih baby nggak apa-apa, termasuk anak Mbak Indah gitu, pesan untuk kuat untuk bisa menjadi anak yang lebih memahami kondisi orang tua atau bisa menerima, accept dan lain-lain. Mungkin bisa disampaikan. Orang tua itu nggak akan pernah memberikan sesuatu yang buruk ke anaknya. Selalu memberikan yang terbaik. Selalu memberikan terbaik. Jadi jangan jadi anak durhaka, apapun kondisinya. Maksudnya meskipun hidup itu mengecewakanmu, jangan jadi anak durhaka. Karena memang ya kalau kamu tanpa orang tua ya kamu nggak akan bisa lahir di dunia ini kan. Itu keyakinan Mbak bahwa akan menerima ayah, apapun keadaannya, bahkan akan membiayai, memfasilitasi yang mungkin ayah tidak lakukan itu pada justru ini diberikan dan semuanya dengan ikhlas sesungguh-sungguhnya. Sungguh-sungguh, ya. Karena ya itu tadi sih Bu, maksudnya melahirkan seorang anak itu tuh beneran taruhan nyawa. Jadi ya nggak ada namanya orang tua itu mau anaknya jelek, tuh nggak ada. Pasti mau anaknya yang terbaik gitu kan. Terkadang tuh kita sebagai anak yang kurang bisa memahami aja sih orang tua maksudnya seperti apa. Maksudnya beda pemahaman akhirnya yang membuat kita tuh kayak kecewa atau apa gitu kan. Maksudnya kok orang tuaku seperti ini, sebenarnya ya karena kita belum satu frekuensi aja dengan pemikiran orang tua, akhirnya itu yang membuat kita ngerasa kecewa ke orang tua gitu. Berbirul walidain, berbakti pada orang tua itu kunci surga. Bener. Kira-kira itu ya Mbak. Makasih sekali Mbak Indah Nurlaili yang ternyata hidupnya tetap indah dan luar biasa indah hikmahnya, pelajaran yang disampaikan tadi sebagai seorang wanita. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pengalaman yang kokoh ya, yang solid, yang luar biasa tadi untuk kehidupan kita sendiri. Terima kasih sekali lagi dan selamat mengasihi. Yang jelas jangan nangis lagi ya Mbak kalau lihat anaknya gitu ditatap, diberi senyum. Suatu saat anaknya tahu kok, anaknya tahu bahwa ibunya sangat-sangat mencintai dan cintanya sepanjang jalan. Ya, insya Allah. Makasih Mbak Indah. Assalamualaikum.